sekalian, saya kasih kesempatan dulu Bapak Dirdik yang menyampaikan yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jampitsus ya. Ada hal yang baru di PT Timah tadi ya, biar runtut ini kegiatan press conference pada pagi hari ini. Silakan Pak Dirdik biar tidak banyak waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Jampitsus tadi bahwa pada hari ini tim penyidik telah menetapkan seorang sebagai tersangka dalam perkara tata kelola timah di wilayah IUP PT Timah. Benar bahwa pada hari ini tim penyidik telah memeriksa 4 orang saksi, ya, sehingga total saksi yang kami periksa di dalam perkara ini sudah mencapai 200 orang. Salah satu dari 4 orang tersebut yaitu BGA, saudara BGA, berdasarkan alat bukti yang cukup, kami tingkatkan statusnya sebagai tersangka. Beliau ditetapkan dalam kapasitas sebagai Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM periode 2015 sampai dengan 2020. Sampai saat ini pemeriksaan masih berjalan, sehingga apakah status beliau nanti akan kita lakukan tindakan penahanan atau tidak, nanti kita lihat setelah pemeriksaan ini selesai. Selanjutnya, kasus posisi dalam perkara ini yang bersangkutan dipersalahkan karena pada periode tahun 2018-2019 yang bersangkutan secara melawan hukum telah merubah RKAB tahun 2019 yang semula ditetapkan 30.217 metrik ton dirubah dengan mengabaikan prosedur yang benar menjadi 68.300 metrik ton atau meningkat secara signifikan 100%. Perubahan ini sama sekali tidak dilakukan dengan kajian apapun. Dan belakangan kita tahu berdasarkan alat bukti yang ada, perubahan tersebut dalam rangka untuk memfasilitasi aktivitas transaksi timah yang diproduksi secara ilegal. Yang bersangkutan kami duga melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 untuk pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sehingga dengan ditetapkan tersangka pada hari ini, jumlah total tersangka yang kami tetapkan seluruhnya ada 22 orang. Kami koreksi tadi 23, total 22 orang, satu diantaranya sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice. Ya, mungkin itu tambahan dari saya, dan mungkin kami tambahan juga nanti juga akan kami rilis perkembangan penahanan perkara tata kelola emas dalam lebur cap PT Antam. Nanti sore mungkin akan ada perkembangan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya kira itu ya. Jadi nanti sore sudah kita kasih hari ini juga biar komplit gitu. Tapi kalau ada pertanyaan kepada Pak Dirdik silakan. Ada? Silakan. Ya pakai mic biar dengar. Ayo. Izin Pak Dirdik, saya Rahel dari Kompas.com. Untuk tersangka TPPU dalam kasus timah ini ada berapa, dan mungkin bisa disebutkan ulang Pak siapa saja nama-namanya atau inisialnya. Dan yang kedua ini Pak, apakah kan beredar juga Pak terkait kasus timah ini ada satu tersangka berinisial S yang
memiliki saham di gedung Tribrata PP Polri yang ada di Kebayoran Baru Dharma Wangsa. Nah, apakah ada kemungkinan bahwa gedung tersebut akan disita juga, dan hal itu juga yang menjadikan pemicu adanya isu kuntit-menguntit terhadap Jampitsus? Terima kasih, Pak. Isu lagi nih. Ayo Pak Dirdik. Terima kasih. Terkait dengan tersangka TPPU, telah kami tetapkan 6 orang tersangka, inisialnya yaitu saudara HLN, manajer PT GSE, saudara tersangka HM, terus saudara tersangka SG, komisaris PT SIP, saudara TMN alias AN selaku beneficiary owner CV SIP, saudara S selaku direktur PT RBT, dan saudara RI selaku direktur utama PT SBS. Terkait dengan kepemilikan saham dan sebagainya, kami belum bisa menjawab. Seluruh kegiatan penelusuran aset sedang kami lakukan dan sedang kami pelajari. Kalau toh ketemu, tetap harus kita pelajari apakah sumber uangnya terkait dengan aktivitas tindak pidana yang sedang kami tangani atau tidak. Itu sebabnya tadi disampaikan dalam perkara tersangka HM kita juga harus hati-hati, karena kita juga harus menelusuri ya sumber-sumber keuangannya. Tindak pidana yang sedang kami tangani adalah tindak pidana terkait dengan tata kelola timah di wilayah IUP PT Timah, sehingga ruang lingkup kami dalam penelusuran harus terkait dengan hal-hal seperti itu. Ya, terima kasih. Saya kira itu ya. Ayo kamu kiri kanan, kiri kanan. Saya kasih lagi 2 pertanyaan aja. Habis ini lagi 1 pertanyaan. Silakan. Pakai mic. Berdiri, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili, Pak, dari kantor berita Antara. Pertama yang ingin saya tanyakan, mungkin saya kurang paham tadi soal kerugian negara. Tadi kan dari 2071 terus jadi 300, terus Pak Dirdik menegaskan bahwa ini akan hanya masukkan kualifikasi kerugian hanya kerugian keuangan negara, tidak memasukkan kerugian perekonomian negara. Kenapa berubah kualifikasinya? Pertama itu. Yang kedua, Pak, kan tadi Pak Jampitsus bilang arahan dari Jaksa Agung adalah secepatnya berkas ini dilimpahkan. Apakah kalau dihitung-hitung tersangka TN yang pertama tetap tersangka itu mungkin udah 40 hari kayaknya itu masa penahanan. Apakah akan ada segera berkas yang akan dilimpahkan atau enggak? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Terkait dengan pelimpahan berkas, kami akan segera mempercepat proses. Bagaimana perlu kami sampaikan bahwa pemberkasan sekarang sedang berjalan dan saya lihat sudah mencapai 90%, ya, sehingga kami targetkan 1-2 minggu, paling lambat 2 minggu perkara sudah ada di tangan penuntut umum. Tahap 1 sebenarnya sudah kami lakukan dan konsultasi sedang berjalan, ya. Itu terkait dengan pemberkasan. Terkait dengan penghitungan kerugian negara, tidak ada perubahan. Hanya kami melihat kerugian yang terjadi di dalam kasus ini bukan bersifat potensial, melainkan kerugian material. Yang dirugikan adalah keuangan negara. Kalau perekonomian negara itu akan dilihat dari sisi kerugian daya beli masyarakat, dampak ke masyarakat dan sebagainya, ya. Memang dalam penanganan perkara ini kami melihat secara utuh dari berbagai aspek, bukan hanya dari sisi dari pendekatan hukum saja, tapi juga melihat dari sisi sosiologis kemasyarakatan. Makanya kemarin kami panggil mantan gubernur dalam rangka untuk melihat dampak sosial terhadap aktivitas pertambangan timah di wilayah Bangka Belitung. Kami juga
Selain beliau juga telah memeriksa beberapa kepala dinas yang terkait dengan kepentingan sosial kemasyarakatan masyarakat setempat. Demikian. Lagi satu pertanyaan, silakan di tengah-tengah. Kecil nanti aja. Udah tadi kamu. Yuk, tengah-tengah. Ya Pak, perkenalkan saya Ansari dari Bisnis Indonesia. Pak, tadi kata Pak Jam juga ada diserahkan ke Bapak itu soal kejelasan kasus penguntitan yang diduga oleh Densus 88. Itu tuh gimana gitu Pak? Terus sekarang personel Densus itu masih dilakukan penahanan atau gimana? Selanjutnya bagaimana sih Pak respon Kejagung soal Jampitsus yang dilaporkan ke KPK soal terkait lelang saham itu? Terima kasih Pak. Itu nanti, ini masih ranahnya Pak Dirdik ini. Nanti habis Pak Dirdik saya akan nyampaikan. Ya, lagi satu pertanyaan buat Dirdik sebelum ditutup. Tapi ada hal yang penting disampaikan sekarang Pak Dirdik yang terkait isu-isu tadi yang mengatasnamakan jaksa dan sebagainya, itu perlu ditegaskan kembali di sini. Perlu kami sampaikan juga sebagaimana dulu ketika kami menangani kasus BTS, setiap dalam penanganan perkara, khususnya perkara besar, selalu kami mendengar isu ada oknum jaksa, ada orang yang mengatasnamakan kenal dengan jaksa dan sebagainya, yang mengaku bisa mengurus, bisa menyelesaikan penanganan perkara yang sedang ditangani oleh Kejaksaan. Kami tegaskan di sini bahwa jaksa dalam menangani perkara selalu mengedepankan profesionalitas, transparansi, dan akuntabel. Sehingga saya minta siapapun yang berurusan dengan kejaksaan untuk tidak mudah percaya dan tidak melayani. Tidak ada permintaan apapun dari penyidik. Ya, dan segera laporkan kepada kami. Siapa yang melakukan itu, kami pastikan akan kami tindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih. Oke ya, jelas ya. Masih ada lagi untuk Pak Dirdik? Cukup? Cukup. Kalau begitu saya beralih ke dua isu yang lagi krusial, yang belakangan ini memang harus kita jawab. Pertama terkait dengan isu penguntitan tadi. Memang diserahkan kepada Kapus Penkum untuk menyampaikan ya, bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, fakta penguntitan di lapangan. Ya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap yang menguntit, ya, ternyata di dalam HP yang bersangkutan itu diketemukan profiling daripada Pak Jampitsus. Kemudian dilakukan satu pemeriksaan lebih lanjut, ya dibawa ke kantor Kejaksaan Agung. Ternyata yang bersangkutan adalah anggota Polri. Sehingga pada saat itu juga kita serahkan kepada Paminal Polri. Jadi sudah nggak ada lagi di sini. Ya, pada saat itu juga, malam itu juga, karena yang bersangkutan adalah anggota Polri, kita serahkan kepada Polri untuk ditangani lebih lanjut. Itu mengenai isu pertama. Kemudian mengenai isu kedua terkait lapor-melapor, ini juga menjadi pertanyaan kepada kami, khusus di Puspenkum. Ya, saya jelaskan sekarang di sini bahwa adanya proses pelelangan terkait dengan aset PT GBU setelah adanya putusan pengadilan Mahkamah Agung di 24 Agustus 2021, itu seluruhnya diserahkan kepada PPA. Jadi tidak ada pelaksanaan lelang oleh Pak Jampitsus. Jadi kalau ada pelaporan ini keliru. Seluruhnya diserahkan kepada PPA. Dan pelelangannya diserahkan kepada Dirjen KLN di bawah Kementerian Keuangan. Saya jelaskan kronologisnya bahwa sejak awal penyidikan PT GBU ini sudah pernah diserahkan kepada Bukit Asam. Tetapi Bukit Asam, BUMN tidak bisa menerima karena berbagai persoalan yang ada di PT GBU ini. Salah satunya adalah banyak utang, banyak gugatan.
Dan yang kedua, setelah dilakukan satu proses penyidikan, tiba-tiba ada gugatan keperdataan dari PT Sindawara Jaya. Gugatan keperdataan dikalahkan kita. Artinya uang yang sudah diserahkan hasil lelang itu mau diserahkan kepada PT Sindawara Jaya. Sehingga kita prosesnya berlangsung di pengadilan tinggi karena ada upaya hukum, ya ternyata mereka dikalahkan. Kita langsung melakukan suatu proses penelitian terhadap berkas perkara yang diajukan dalam proses keperdataan. Dan kita ketahui banyak menggunakan dokumen-dokumen palsu, sehingga kita tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, ya, atas nama Thomas yang saat ini prosesnya sudah di persidangan. Ya. Kemudian saya jelaskan juga proses lelangnya, ya, bahwa proses pelelangan PT GBU ini dilakukan penilaian oleh 3 appraiser. Pertama, yaitu terkait dengan aset atau bangunan alat berat yang melekat di PT GBU dengan nilai kurang lebih 9 miliar. Kemudian ada juga perhitungan oleh appraisal yang kedua terkait dengan PT GBU dengan nilai 3,4 triliun. Dari hasil 2 tadi dilakukan satu proses pelelangan pertama, tetapi satu pun tidak ada yang menawar. Jadi kalau dibilang ada kerugian 9 triliun, di mana kerugian 9 triliunnya? 3,4 triliun yang kita tawarkan tidak ada yang menawar, ditawar dengan 9 miliar. Yang laku cuma yang 9 miliar. Karena tidak ada yang menawar, maka dibuka proses pelelangan kedua, ya, dengan melakukan suatu appraisal. Yang kedua, ternyata nilainya mengalami fluktuasi karena nilai sahamnya dipengaruhi oleh harga batubara pada saat itu, sehingga kita memperoleh nilai 1,9 triliun. Itu pun kita lakukan satu pelelangan dengan jaminan. Kenapa ada dengan jaminan? Karena di dalam PT GBU itu ada piutang, ada utang dari perusahaan lain kurang lebih 1 juta US dollar. Kalau dihitung pada saat itu kurang lebih 1,1 triliun. Karena satu orang yang menawar, maka kita tetapkan sebagai pemenang. Kenapa ini cepat kita lakukan satu proses pelelangan? Perlu Bapak Ibu ketahui, teman-teman media ketahui, ya. Karena ini untuk segera dimasukkan ke kas negara untuk membayar para pemegang polis dan premi. Begitu proses pelelangan selesai, semua uang kita serahkan ke Kementerian Keuangan untuk dalam rangka tadi proses pembayaran kepada pemegang polis dan premi yang lagi sedang berjalan. Kedua, menghindari proses hukum karena ini complicated PT GBU ini, banyak gugatan, banyak permasalahan, dan menghindari fluktuasi harga saham pada saat itu, sehingga kita segera melakukan satu proses pelelangan biar negara tidak rugi. Tapi nggak apa-apa, kita berterima kasih kepada teman-teman yang melaporkan sehingga menjadi bahan koreksi bagi kami ketika ada ditemukan satu kesalahan. Ya, saya kira itu ya 2 hal yang kita sampaikan pada siang hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, izin konfirmasi Pak, untuk anggota yang diamankan itu adalah dari satuan Densus atau bagaimana Pak, dan bagaimana Kejagung menyikapi itu adalah bahaya ancaman besar terhadap kasus yang lagi ini atau hal biasa Pak? Baik, terima kasih ya. Tadi saya jelaskan bahwa memang benar ini dari teman-teman Densus, sehingga kita serahkan kepada Pamila Mabes Polri karena mereka di bawah Mabes Polri. Satu. Yang kedua, di kejaksaan ini penyidik sudah terbiasa menghadapi suatu ancaman dan tekanan. Ya. Dan kita tidak lemah dengan ancaman dan tekanan. Tetap penegakan hukum terus berjalan menjadi panglima di negeri ini. Pesannya Pak Jamisus, kita tetap jalan on track. Seperti itu. Pak, apakah setelah dilakukan pemeriksaan itu sudah diketahui siapa itu yang menyuruh anggota tersebut? Itu teman-teman Mabes Polri yang tahu. Silakan rekan-rekan menanyakan perkembangannya lebih lanjut di teman-teman Mabes Polri. Pasca pembentukan pajak itu kan beberapa hari lalu malam-malam kan rame-rame lah konvoy. Nah, apakah itu diketahui ada memiliki keterkaitan antara dengan kegiatan yang pemungkitan itu, dan termasuk apakah itu yang saat anggota yang diamankan, apakah itu memiliki semua keterkaitan dengan konvoy polisi? Ya, itu rangkaian semuanya ya sudah dilaporkan kepada pimpinan. Pimpinan sudah menyelesaikannya dengan baik. Ya. Para pimpinan Kapolri, Pak Kapolri dan Pak Jaksa Agung sudah ketemu. Ya. Tentunya kita di sini
harus dengan kepala dingin menyelesaikan perkara ini agar lembaga dan negara yang besar ini tidak terganggu dengan hal-hal yang seperti ini ke depannya. Bentuk penguntitannya itu apa sih Pak? Sadat atau gimana sih Pak? Atau ambil foto atau gimana? Tadi kalau salah sudah dijelaskan ya, ada pengambilan foto dan sebagainya. Ketika kita periksa, kita lihat HP-nya yang bersangkutan ada profiling daripada Pak Jampisus. Ini kan penguntitan itu hal yang serius Pak. Ini kan apalagi kan ada isu operasi singkat Jampisus, bagaimana Pak kejaksaan? Sudah tadi saya jelaskan, kita harus selesaikan dengan kepala dingin. Para pimpinan sudah ketemu ya. Ya, jadi masing-masing punya kewajiban dan tugas masing-masing. Silakan Bapak Ibu tanyakan kepada Mabes Polri. Bapak, satu lagi Pak, menyusul Lagi satu pertanyaan. menyusul penguntitan ini Pak, apakah dari Kejagung akan melakukan pengamanan terketat terhadap jaksa khususnya Jampisus mengenakan rompi anti peluru gitu Pak saat kerja? Itu begini. Jadi kita siapapun itu pekerjaan semua mengandung risiko, apalagi sebagai penyidik ya. Apalagi Jampisus risikonya banyak. Tetap pengamanan itu seperti biasanya. Kalau rekan-rekan media ada yang menanyakan, Pak, sekarang ada peningkatan pengamanan nggak? Tidak. Saya jelaskan tidak ada peningkatan pengamanan. Kenapa melibatkan TNI, Pak? Itu banyak pertanyaan kepada kami. Kita punya organik jajaran Kejaksaan Agung yaitu Jampitmil, di mana jajaran Jampitmil ini ada TNI-nya. Itu kita gunakan semua ya dalam rangka proses pengamanan pimpinan maupun pengamanan gedung yang ada di Kejaksaan Agung, termasuk kami yang ada di daerah. Ada Aspidmil, asisten tindak pidana militer. Ya, saya kira itu ya penjelasan saya. Jangan terlalu panjang lebar. Semuanya sudah damai, semuanya sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi Santi Om.